بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya malam ini kita mempelajari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Akan tetapi kita sekarang di awal bulan Sya'ban, dan kebiasaan saya setiap bulan yang berkenaan dengan hal-hal yang penting, maka saya akan membicarakan tentang bulan Sya'ban. Saya kasih judul seputar bulan Sya'ban. Seputar bulan Sya'ban. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang berkenaan dengan bulan Sya'ban adalah keutamaan bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan atau dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, an Usamata ibni Zaidin qala radhiyallahu anhu qala, dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu bercerita, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihat engkau berpuasa
dalam sebulan dari bulan-bulan yang ada lebih banyak dibandingkan berpuasa di bulan Sya'ban. Lebih banyak dibandingkan berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini. Beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadhan." Baina Rajaba wa Ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Artinya itu adalah bulan yang orang-orang lalai terhadap bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang orang-orang kebanyakan lalai terhadap bulan tersebut. Baina Rajab wa Ramadhan, terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, dan dia adalah bulan di dalamnya diangkat amal-amal kepada Rabb alam semesta. Dia adalah bulan diangkat di dalamnya amal-amal perbuatan kepada Rabb alam semesta. Inilah keutamaan bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal perbuatan manusia. Ada, kemudian saya lanjutkan saja sebelum ada, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Aku ingin amalku diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Dari hadis ini kita ambil pelajaran keutamaan bulan Sya'ban adalah amalan-amalan perbuatan manusia, amal ibadah ataupun amal buruk diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keutamaan bulan Sya'ban. Nah, ada perbedaan pendapat atau ada sebuah permasalahan yang terjadi di antara para ulama dan dibicarakan di antara mereka tentang diangkatnya amal perbuatan di bulan Sya'ban. Apa itu? Yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan amal siang diangkat sebelum malam, amal malam diangkat sebelum siang. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa amalan diangkat pada setiap harinya. Pada setiap harinya. Di sana ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika beliau ditanya kenapa berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka beliau juga menjawab bahwa amalan diangkat pada hari Senin dan Kamis. Bagaimana menggabungkan tiga riwayat yang sahih-sahih ini? Bahwa ada amal yang diangkat, amal perbuatan siang diangkat sebelum malam, amal perbuatan malam diangkat sebelum siang. Dan ada hadis yang menyatakan bahwa setiap Senin dan Kamis juga diangkat amal perbuatan. Ada hadis lagi yang menyatakan bahwa di bulan Sya'ban diangkat amal perbuatan. Maka jawabannya disebutkan di dalam kitab Hasyiatus Sindi, bahwa jawabannya sangat mudah. Tiga riwayat tersebut sahih dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Cuma cara memahaminya adalah bahwa setiap hari diangkat amal, yaitu amal perbuatan siang diangkat sebelum malam, amal perbuatan malam diangkat sebelum siang. Dan setiap pekan, minggu, seminggunya
diangkat amal perbuatan 2 kali, yaitu amal perbuatan untuk 1 minggu diangkat hari Senin dan hari Kamis. Adapun setiap tahunnya amal perbuatan diangkat pada bulan Sya'ban. Nah, ini menjawab pertanyaan seputar diangkatnya amal perbuatan. Karena 3 hadis tersebut sahih, dan semua hadis yang menunjukkan tentang diangkatnya amal perbuatan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Artinya ketika amal diangkat, beliau ingin diri beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan pada hari-hari ini ketika amal perbuatan diangkat, maka kita sedang dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini poin yang pertama dari keutamaan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang diangkat amal 1 tahun, yaitu terjadi pada bulan Sya'ban. Maka perbanyaklah berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Artinya, sesungguhnya Allah benar-benar melihat pada malam pertengahan bulan Sya'ban, atau disebut pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu adalah pertengahan, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka otomatis ini malam apa? Malam ke-15 apa malam ke-16? Malam ke-15, ya, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Lalu Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Ini keutamaan bulan Sya'ban. Kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu orang musyrik dan orang musyahin, yaitu seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan musyahin. Musyahin diambil dari kata-kata syahna. Syahna adalah pertengkaran, perselisihan, perkelahian antara seseorang dengan yang lainnya. 2 orang ini sajalah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka hadis ini kita ambil pelajaran tentang keutamaan bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam pengampunan dari Allah untuk seluruh makhluknya, kecuali seorang musyrik atau seorang musyahin, yaitu seorang yang sedang bertengkar, berselisih, ya, dengan yang lainnya, seorang musyrik atau seorang musyahin. Hadis yang ketiga yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Sya'ban, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'bana ittala'a Allahu ila khalqih." Jika pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah menilik kepada makhluk-makhluknya seluruhnya, fayaghfiru lil mu'minin, lalu Allah akan mengampuni orang-orang beriman, wa yumli lil kafirin, dan membiarkan orang-orang kafir,
wa yad'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yad'u, dan meninggalkan orang-orang yang hasad dengan sifat hasadnya sampai mereka meninggalkan sifat hasad tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini kita ambil pelajaran bahwa keutamaan bulan Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban pengampunan dari Allah untuk orang beriman, kecuali orang kafir. Yang kedua, orang yang hasad, orang yang penuh iri dan dengki di dalam dirinya. Nah, inilah 3 hadis sahih saja, yang 3 hadis sahih itu saja yang berkenaan dengan bulan Sya'ban, yang berkenaan dengan bulan Sya'ban. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua yang berkenaan dengan bulan Sya'ban yaitu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban. Amalan apakah yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Dan memperbanyak di sini ya, tidak mesti hari Senin Kamis, tidak. Tidak mesti juga 13, 14, 15, tidak. Tidak mesti juga berpuasa 3 hari di bulan Sya'ban, ya. Awal bulan ataupun akhir bulan ataupun pertengahan bulan, tidak. Tetapi memperbanyak di sini, memperbanyak puasa sunnah secara mutlak. Entah itu dari mulai besok, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus saja memperbanyak, ya. Tidak terbatasi dengan waktu, memperbanyak puasa. Ya, dan mudah-mudahan bisa diamalkan, terutama bagi yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Salamah rahimahullahu ta'ala qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat. Abu Salamah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, bagaimana? Lalu atau puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Setiap harinya puasa sunnahnya itu bagaimana? Aisyah bercerita, qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Sering Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengira beliau terus-terusan berpuasa, tidak pernah berbuka. Dan sering Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka, tidak berpuasa, sampai kami mengira terus-terusan berbuka, tidak pernah berpuasa. Kemudian Aisyah bercerita lagi, walam arahu sa'iman min syahri qattu aktsara min siyamihi min sya'bana kana yasumu sya'bana kullahu kana yasumu sya'bana illa qalilan. Dan aku belum pernah melihat beliau dalam keadaan berpuasa dari 1 bulan sama sekali lebih banyak dari puasanya beliau di bulan Sya'ban. Beliau sering berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya, dan beliau sering berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Dah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita ambil pelajaran bahwa amalan yang sangat ditekankan di bulan Sya'ban, dan ini faedahnya. Saya berbicara setiap bulan yang ada amalan ataupun ada yang berkaitan dengannya, dan saya berharap bahwasanya ini tentunya akan dipublikasikan setiap bulannya. Seperti bulan Rajab semestinya harus ada dari kaum muslim yang mengetahui tentang video ada apa dengan bulan Rajab. Bulan Sya'ban ini juga saya berharap untuk secepatnya dikeluarkan agar kaum muslim mengenal bahwasanya bulan Sya'ban ini ada faedahnya. Nah, bulan Sya'ban dalam hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW hampir berpuasa seluruhnya, dan
kata-kata seluruhnya dari Aisyah radhiyallahu anha di sini maksudnya adalah tidak 1 bulan penuh, bukan. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yastakmil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ini menunjukkan tidak ada Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan di dalam 1 bulan secara penuh, maksimal, sempurna kecuali bulan Ramadan. Menunjukkan pula bahwa bulan Sya'ban Nabi Muhammad SAW iya benar berpuasa sebanyak-banyaknya, tapi tetap ada berbukanya. Jadi kalau ada undangan makan siang boleh aja, ya, tetap ada berbukanya. Karena ada penjelasan, kana yasumu sya'bana illa qalilan. Nabi Muhammad SAW sering berpuasa Sya'ban secara seluruhnya, kecuali sedikit saja tidak berpuasa. Ini. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari. An Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu qalat. Abu Salamah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Aisyah bercerita kepada beliau, qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa dalam sebulan lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Artinya puasa sunnah. Adapun puasa wajib Ramadan tentunya. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Lihat. Sesungguhnya ini Aisyah bercerita, beliau berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Ingat, kata-kata seluruhnya itu apa? Hampir semuanya. Karena sekali lagi, kenapa kita mengartikan hampir semuanya? Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyempurnakan berpuasa sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis tadi riwayat Bukhari. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, di sana ada amalan yang kedua yang sangat ditekankan, yaitu sebagaimana yang sudah kita baca hadisnya tadi. Ketika bulan Sya'ban, jauhkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita dari seluruh hal yang berkaitan dengan kesyirikan, untuk mendapatkan pahala diampuni oleh Allah pada nisfu Sya'ban. Ini amalan yang kedua. Jauhkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita dari seluruh praktek-praktek kesyirikan, jimat-jimat, ya, kemudian apa bahasa Banjarnya, wasilawas, ya, betul ya, wasituha, salah waluna, wasituha yang dianggap mendatangkan keramat. Ini wasituha hanya dapat semalam di Barabai. Ya. Kemudian apa saja yang berkaitan dengan merusak akidah seorang muslim dijauhkan agar mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian amalan yang ketiga, menyelesaikan persengketaan, perselisihan di antara sesama muslim. Ya, yang lagi bertengkar, yang lagi berselisih, maka minta halal, minta maaf meskipun dalam keadaan benar. Yang keempat, hilangkan amalan keempat yang sangat ditekankan di bulan Sya'ban, hilangkan rasa hasad, dengki, iri terhadap apa yang dimiliki orang-orang lain. Dan hasad, dengki, iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, maksudnya adalah tamanni zawalin ni'mati minal ghair. Apa arti hasad? Apa arti iri, dengki? Artinya adalah bercita-cita, berangan-angan nikmat, kelebihan yang ada pada orang lain hilang. Yang ada pada orang lain hilang. Bercita-cita, berangan-angan, ya, nikmat
yang ada pada orang lain hilang. Itu namanya artinya hasad ataupun dengki. Taib. Kemudian poin yang ketiga, kalau sudah kita pahami amalan-amalan yang sangat dianjurkan, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, bisa kita amalkan. Taib. Poin yang ketiga, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Permasalahan pertama, yaitu ada larangan dalam sebuah hadis tentang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ini permasalahan pertama. Kita akan kupas, kita akan bahas apa sih di dalam permasalahan ini. Apa permasalahannya? Bahwa kalau sudah tanggal 16 itu tidak boleh lagi berpuasa sunnah tadi. Nah, ini permasalahan. Padahal dalam hadis tadi kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kok sekarang ada larangan? Dari tanggal 16 sampai 29 sampai akhir ada larangan puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah maksud saya. Nah, ini bagaimana menjawabnya? Kita lihat dulu hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika bulan Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Artinya dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 29 janganlah kalian berpuasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita tinjau dari kesahihan hadisnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang mensahihkan hadis ini Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lain-lainnya, dan termasuk dalamnya Imam Albani rahimahullah. Yang melemahkan hadis ini Imam Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Al-Athram dan yang lain-lainnya. Artinya terjadi perbedaan pendapat dalam pensahihan hadis ini, dalam derajat hadis ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana menyikapi hadis ini? Para ulama bagaimana menyikapi hadis ini? Pendapat yang pertama, bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Karena kalau kita lihat hadis-hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, bahwa Aisyah bercerita Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini kok ada hadis yang bertentangan dengan itu? Paham ya Pak ya? Paham permasalahannya? Ya. Kalau kita ingin menjawab pertanyaan itu harus paham dulu pertanyaannya. Karena para ulama mengatakan, atau pepatah kata bijak mengatakan, fahmus su'al nisful jawab. Ya, memahami pertanyaan itu adalah setengah dari jawaban. Baik. Sudah paham masalahnya ya? Bahwa ada hadis dari Aisyah menceritakan Rasulullah SAW berpuasa hampir sebulan Sya'ban, dan itu cerita Aisyah, bukan sabda Rasul, cerita Aisyah. Sedangkan ini hadis Rasul keluar. Kalau kita lihat mana yang lebih kuat, cerita sahabat tentang Rasulullah atau hadis Rasul? Hadis Rasul. Kalau dilihat dari hadis qauli, itu lebih kuat dibandingkan hadis fi'li. Hadis yang merupakan ucapan Rasulullah lebih kuat dibandingkan hadis yang merupakan cerita tentang perbuatan Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana memahami hadis ini? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memahami hadis ini. Yang pertama, bahwa dilarang berpuasa di bulan dilarang berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban, dan larangan ini berupa larangan makruh atau keharaman. Ini pendapat pertama.
cara memahami hadis tadi, sebagian ulama berpendapat bahwa dilarang berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban, sebagaimana lahir atau zahir dari hadis ini. Zahir dari hadis ini dilarang berpuasa dari tanggal 16 sampai selesai, kecuali bagi siapa yang mempunyai kebiasaan berpuasa sebelumnya. Kecuali bagi siapa yang mempunyai kebiasaan berpuasa sebelumnya. Artinya kebiasaan itu apa? Misalkan dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa 13, 14, 15, atau puasa yang lain-lainnya. Ya, puasa-puasa sunnah lainnya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ya, jadi pendapat yang pertama tadi, dilarang berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban, larangannya berupa kemakruhan ataupun pengharaman, kecuali bagi yang mempunyai kebiasaan puasa, atau yang berpuasa dari awal, atau yang berpuasa dari awal. Arti berpuasa dari awal apa? Dari mulai tanggal 1 sampai terus. Nah, kalau dia memang berpuasa dari awal, silahkan dia sambung sampai akhir nanti. Ya, ini pendapat apa? Yang pertama. Dan ini pendapat Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Ya, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang bermazhab Syafi'i, dan juga dalam kitab Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babun nahyi an taqaddumi Ramadan bi shaumin ba'da nisfi Sya'ban illa liman wasalahu qablahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatuhu shaumal itsnain wal khamis. Artinya bab larangan tentang mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, kecuali bagi siapa yang dia menyambung puasanya dengan dari awal bulan Sya'ban, atau puasanya itu adalah bertepatan dengan kebiasaannya, kebiasaan puasa sunnah, maka silahkan dia berpuasa. Adapun kalau dia tidak puasa dari awal, kemudian dia mulai berpuasa di tanggal 16, maka ini dilarang menurut pendapat yang pertama. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua yaitu bahwa diperbolehkan berpuasa secara mutlak di bulan Sya'ban. Diperbolehkan berpuasa secara mutlak di bulan Sya'ban. Dan mereka menganggap hadis yang larangan tentang berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban itu hadisnya lemah. Ya, itu hadisnya lemah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, qala al-jumhurul ulama. Jumhur ulama mengatakan yajuzu shaumu tatawu'an ba'da nisfi min Sya'ban wa dha'aful hadits al-warida fihi. Para ulama mengatakan, para mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh berpuasa sunnah secara mutlak di bulan Sya'ban, mau awal, mau pertengahan, mau akhir, silahkan. Ya. Dan mereka melemahkan hadis yang tadi, yang berbunyi, bagaimana hadisnya tadi berbunyi? Jika telah pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Mereka katakan hadis ini lemah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, laisa huwa bimahfuz. Hadis itu tidak sahih. Sa'altu anhu Abdurrahman ibni Mahdi falam yusahhihuhu.
Artinya aku bertanya kepada Abdurrahman bin Mahdi dan beliau tidak mensahihkan hadis tersebut. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa mutlak boleh berpuasa di bulan Sya'ban. Mau dia berpuasa dari tanggal 1 atau tanggal 16 atau tanggal kapan saja dia berpuasa di bulan Sya'ban, silakan. Karena tadi berdasarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kana yasumu Sya'bana illa qalila, bahwasanya beliau berpuasa di bulan Sya'ban ya kecuali sedikit saja. Lalu Ustadz, hadis tadi derajatnya kan sahih, maka betul hadis yang larangan tentang berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban, hadisnya sahih. Bagaimana menjawabnya? Maka larangannya berupa kemakruhan saja. Ya, larangannya berupa kemakruhan saja. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Paham sekarang? Jadi tentang larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban, maka hadisnya kita katakan apa? Hadisnya apa? Sahih. Ya, sahih. Ya, pendapat yang lebih kuat hadisnya adalah sahih. Cuma larangannya cuma kemakruhan saja. Jadi kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Taib. Perkara yang kedua, permasalahan kedua yang berkaitan puasa di bulan Sya'ban. Bolehkah menggabung dua niat dalam puasa Sya'ban? Bagaimana itu Ustaz? Menggabung dua niat dalam puasa Sya'ban. Misalkan dia kebiasaan puasa hari Senin, dia niatkan puasa hari Senin plus niat juga puasa Sya'ban, maka jawabannya wallahu a'lam boleh. Ya, jawabannya wallahu a'lam boleh. Ini disebut dalam permasalahan fikih, saya sering mengatakan ini, at-tasyrik fin niyah, bersyarekat di dalam niat. Jadi beberapa amal ibadah niatnya kita gabung, kita kerjakan satu pekerjaan, itu namanya at-tasyrik fin niyah. Sama kalau orang masuk setelah adzan subuh, di hadapan dia ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat 2 rakaat sebelum subuh, ada sholat setelah wudhu. 3 niat ini dia gabung, dia kerjakan cuma 2 rakaat, itu boleh. Dan semoga pahalanya 3. Sama juga seperti hari Jumat dalam keadaan junub. Dia ingin mandi junub dan ingin mandi sholat Jumat, maka dia gabung niatnya, ya, mandi junub sekalian juga mandi sholat Jumat. Ustadz, mandi junubnya pas sholat sebelum sholat subuh gimana? Maka tidak mengapa, karena memang berkaitan dengan sholat Jumat atau hari Jumat, ya, karena dia mandi hari Jumat. Kecuali kalau seandainya, ya, kecuali kalau seandainya apa? Kalau seandainya jam 9, jam 10 bepaluhan lagi. Kalau duduk di tengah orang banyak akhirnya menimbulkan bau yang tidak nyaman, maka lebih baik dia mandi sebelum Jumat. Tetapi pada asalnya hukumnya boleh digabung mandi junub dengan mandi sholat Jumat. Syaratnya apa Ustadz? Lihat perkataan para ulama. Syarat boleh menggabungkan niat-niat tadi apa? Lihat perkataan para ulama yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Taqrirul Qawaid wa Tahrirul Fawaid. Beliau mengatakan, "Idza ijtama'at
ibadatan min jinsin wahidin fi waqtin wahidin laysat ihdahuma maf'ulatan ala jihatil qada wala ala tariqit tab'iyah lil ukhra fil waqti tadakhalat af'aluhuma waqtafa fihima bi fi'lin wahidin. Ya, artinya jika terkumpul dua ibadah dari satu jenis, dua ibadah dari satu jenis di dalam satu waktu, ya, di dalam satu waktu, dan syaratnya yang satu bukan qadha, yang satu bukan qadha, atau yang satu bukan mengikuti ibadah sebelumnya, itu syaratnya. Maka boleh diniatkan dengan dua niat satu pekerjaan. Ya, saya ulangi, adzan dulu, silakan. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi permasalahan yang kedua tadi apa? Yaitu menggabungkan niat puasa Sya'ban dengan puasa sunnah lainnya. Bolehkah? Maka jawabannya boleh. Ya, tapi dengan syarat. Syaratnya tadi yang pertama itu bukan dari qadha. Misalkan kalau dia punya hutang di bulan Ramadan tahun lalu, dia ingin berpuasa hutang tersebut, mengqadha hutang tersebut di bulan Sya'ban. Dia niatkan dua, mengqadha Ramadan dan berpuasa bulan Sya'ban. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena salah satunya qadha. Tidak bisa. Salah satunya qadha. Ya. Atau syarat yang kedua yaitu salah satunya bukan ikutan dari sebelumnya, ibadah sebelumnya. Salah satunya bukan ikutan dari ibadah sebelumnya. Saya beri contoh. Ada seorang wanita di bulan Ramadan dia punya hutang 6 hari haid. Di bulan Syawal dia ingin berpuasa bulan Syawal. Karena ada hadis yang berbunyi barang siapa yang telah berpuasa Ramadan lalu dia mengikutkan puasanya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Nah, orang ini ingin mengamalkan hadis tapi masih punya hutang puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Ramadan. Maka dia tidak boleh menggabung niat mengqadha Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena 6 hari di bulan Syawal adalah ikutan puasa apa? Puasa Ramadan. Artinya 6 hari bulan Syawal bisa dilaksanakan setelah selesai puasa Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mungkin Bapak bisa ambil contoh, misalkan tulis saja begini, contoh-contoh ibadah yang bisa digabung niatnya. Tulis begitu. Contoh-contoh ibadah yang bisa digabung niatnya. Yang pertama yaitu mandi junub dengan mandi sholat Jumat. Ini bisa digabung. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, mandi dan berwudu, atau lebih mudahnya memahami, mandi mengangkat hadas besar dengan mengangkat hadas kecil, bisa digabung. Ya, sekaligus. Artinya kalau orang junub diniatkan di dalam dirinya mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekalian, habis mandi junub, asalkan tidak kentut lagi, tidak kencing lagi, maka dia boleh langsung sholat tanpa berwudu. Kenapa?
Karena hadas besar dan hadas kecilnya sudah terangkat berdasarkan niatnya. Tentunya ya tidak keluar kentut ataupun keluar kencing setelah itu. Ya. Kalau pas lagi mandi gitu keluar kentut dia. Ya, maka ini tidak boleh. Dia harus wudu sebelum salat. Imam Syafi'i mengatakan, wa in kana junuban faghtasala lahuma jami'an ajza'ahu. Jika dia junub, maka dia mandi junub dan dia niatkan untuk mandi sholat Jumat, cukup baginya. Ya, cukup baginya. Kemudian juga di dalam mengangkat hadas kecil, ya. Ada perkataan di sini menarik dari Imam Baihaqi, babud dalil ala dukhulil wudu fil ghusl. Bab dalil bahwa wudu masuk ke dalam mandi. Jadi orang kalau mandi junub asal dia meniatkan mengangkat hadas besar dan hadas kecil, sesudah mandi junubnya dia boleh langsung sholat tanpa apa? Berwudu. Nah begitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang ketiga yaitu sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu dan sholat sunnah qobliyah. Ini bisa digabung tiga-tiganya. Jadi Bapak tidak perlu datang ke masjid, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, baru setelah itu bangun lagi sholat qobliyah 2 rakaat, baru setelah itu bangun lagi sholat wudu. Tidak perlu. Ustadz, kayaknya pengoler banget itu Ustadz. Ya. Maka jawabannya ada dalil bahwa setiap amal sesuai dengan niatnya. Dan itulah kemudahan dalam agama Islam. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah yang tidak boleh digabung, di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal digabung dengan qadha Ramadan, nggak boleh. Nah, tulis ya, amalan yang tidak boleh digabung niatnya. Amalan yang tidak boleh digabung niatnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal digabung niatnya dengan mengqadha Ramadan, itu tidak boleh. Contoh yang lain lagi, ya, yang tidak boleh digabung. Sholat zuhur digabung niatnya dengan sholat qobliyah zuhur. Mau ini pemalar banget orang. Ya, daripada saya sholat 4 rakaat sebelum zuhur, katanya sudah saya niatkan sholat zuhurnya, sholat zuhur juga, sholat sunnah qobliyah zuhur juga. Nah, ini pemalar banget. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia ibadah tersendiri. Sholat zuhur ibadah tersendiri, sholat qobliyah zuhur ibadah tersendiri. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kira-kira itu nanti habis Isya kita akan membahas amalan-amalan yang diada-adakan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa bahas sampai selesai. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tersisa satu permasalahan lagi yang berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban, yaitu kalau berpuasa di bulan Sya'ban di hari Sabtu, apa hukumnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya
bacakan fatwa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwa al-haditsu fi sabti fi nahyi an siyami yaumi sabt haditsun dhaif syadzun muttarib. Jadi ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehkah berpuasa di hari Sabtu secara sendirian. Secara sendirian. Maka jawabannya hadis yang berkenaan puasa di hari Sabtu, tentang larangan berpuasa di hari Sabtu adalah hadis lemah, syadz, menyendiri, muttarib, goncang. Wa huwa ma yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yaitu hadis yang diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumas sabti illa fi mafturida alaihi fa illam yajid illa liha'a inabin aw 'uda syajaratin falyamdughu. Artinya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Berdasarkan hadis ini, tidak boleh seseorang berpuasa secara sendirian di hari Sabtu, puasa sunnah, ya, kecuali yang diwajibkan atas kalian, yaitu puasa wajib. Jika ia tidak mendapati kecuali kulit dari anggur atau ranting pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya. Artinya jangan sama sekali berpuasa hari Sabtu sunnah secara sendirian menurut hadis ini. Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala mengatakan, hadzal haditsu dhaifun wa muttaribun nabbaha alaihi al-huffaz. Hadis ini lemah dan goncang, diperingatkan oleh para ahli hafidz dari hadis. Fal haditsu ghairu sahih fala ba'sa bi shaumi yaumi sabt ma'al jum'ah. Maka hadis tidak sahih. Oleh sebab itu boleh orang berpuasa hari Sabtu bersamaan dengannya hari Jumat, Jumat dan Sabtu. Au ma'al ahad, atau berpuasa Sabtu dan Ahad. Au munfarid, atau dia berpuasa sendirian hari Sabtu, tidak mengapa. La haraja fi dzalik, tidak ada hal tidak mengapa pada hal itu. Hadza huwas shawab wa hadza huwas sahih. Ini yang benar dan ini yang sahih. Wal haditsu dhaifun la yasihhu lihtijaju bihi. Hadis ini lemah, tidak sah untuk dijadikan sandaran hukum. Jadi tidak mengapa berpuasa pada hari Sabtu, baik digabung dengan hari sebelumnya, hari Jumat, atau digabung dengan hari setelahnya, hari Ahad, atau berpuasa sendirian, ya, atau berpuasa sendirian. Nah, permasalahan lain, bolehkah berpuasa pada hari Jumat secara sendirian, hari sunnah, puasa sunnah? Jadi nanti kan kita puasa di bulan Sya'ban ini, setelah kita mendengar hadis tersebut kita ingin berpuasa, tapi kebetulan liburnya hari Jumat waktu itu, hari-hari lain kita bekerja misalkan, maka bolehkah saya berpuasa hari Jumat saja, puasa sunnah Sya'ban, tanpa sebelumnya Kamis ataupun tanpa setelahnya Sabtu? Maka lihat jawaban beliau, siyamu yaumil jum'ati munfaridan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu. Berpuasa hari Jumat secara tersendiri dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atasnya. Idza kana saumuhu li khususiyatihi. Kalau dia berpuasa untuk kekhususan hari Jumatnya. Jadi tidak ada orang berpuasa karena Jumatnya, karena nggak ada. Ya, tidak ada berpuasa karena apa? Jumatnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala imra'atin min nisa'ihi fawajada sha'imatan yaumal jum'ah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari Jumat beliau masuk ke salah satu rumah dari istrinya. Lalu istrinya tersebut didapati dalam keadaan sedang berpuasa. Mungkin itu lagi giliran istrinya. Ya, karena istri Rasulullah SAW banyak yang sedang digilir ternyata sedang berpuasa. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akunti sumti ams?" Apakah kamu kemarin berpuasa? Artinya hari Kamisnya berpuasa. Faqalat la.
Tidak. Faqala aturidina an tasumi ghadan? Apakah besok hari, artinya hari Sabtu, kamu ingin berpuasa? Maka qalat la, tidak. Kemudian fa'aftiri, kalau begitu berbukalah. Artinya tidak boleh berpuasa hari Jumat secara sendirian, kecuali berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Dan di dalam kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian, di sini penekanan ya, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berpuasa hari Jumat kecuali berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Ya, kecuali berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Ada pertanyaan selanjutnya. Kalau hari Arafah bertepatan hari Jumat dan kita tidak menunaikan ibadah haji dan puasa hari Arafah, apa pahalanya? Menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. 2 tahun diampuni. Rugi kada puasa hari Jumat, hari Arafah. Ternyata hari Arafahnya pas hari Jumat. Gimana? Sedangkan kita tidak berpuasa hari Kamisnya, tidak puasa juga hari Sabtunya. Bolehkah kita puasa cuma hari Jumat itu yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita berpuasanya bukan karena hari Jumatnya, tetapi karena hari Arafahnya, 9 Zulhijjahnya. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya dilarang berpuasa mengkhususkan hari Jumat adalah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la takhussu yaumal jum'ati bisiyamin wala lailataha biqiyamin. Jangan kalian mengkhususkan pada hari Jumat dengan puasa dan pada malam Jumat dengan beribadah secara khusus. Jadi tidak ada ibadah khusus malam Jumat karena malam Jumatnya, nggak ada. Atau karena hari Jumatnya, tidak ada puasa karena hari Jumatnya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari, tambahan tentang puasa-puasa atau masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Ada berapa masalah kalau begitu? Yang pertama, masalah apa? Larangan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Apa jawaban yang benar? Boleh. Secara umum hendak puasa kalau pian. Ya. Puasa boleh puasa. Mau di awal, mau di akhir, mau di pertengahan, silahkan. Permasalahan yang kedua tentang menggabungkan niat. Ya, puasa Sya'ban dengan puasa Senin Kemis atau puasa 13, 14, 15. Boleh enggak? Maka jawabannya apa? Boleh. Ya. Masalah yang ketiga apa? Puasa di hari Sabtu. Apa jawabannya? Boleh. Karena hadisnya apa? Lemah, ya. Yang keempat, puasa di hari Jumat. Jadi kalau ada orang nanti di bulan Sya'ban ini ingin puasa hari Jumat, maka syaratnya apa? Harus puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, Kamis atau Sabtu. Nah ini ya 4 perkara permasalahan yang berkaitan dengan puasa bulan Sya'ban. Sekarang poin yang keempat, yaitu perbuatan mengada-ngada di dalam bulan Sya'ban. Apa artinya mengada-ngada? Belum ada contohnya, belum ada syariatnya, belum ada dalilnya, tidak disyariatkan dalam Islam, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyebutkan perkara ini bukan ingin menyalah-nyalahkan kaum muslim, bukan. Satu. Yang kedua, menyebutkan perkara ini ingin menasehati kaum muslim
Jika ada yang keliru, maka kita nasihati karena kita sayang kepada kaum muslim. Kita mencintai sesama muslim. Ya, bukan yang ketiga, bukan ingin memecah belah di antara kaum muslim. Bukan. Ya, jadi yang pertama bukan sok pintar, bukan sok benar, bukan suka menyalahkan orang, bukan. Yang kedua, ingin menasihati. Yang ketiga, bukan ingin mengadakan perpecahan di antara kaum muslim, bahkan ingin menyatukan kaum muslim beribadah hanya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Perkara yang mengada-ngada pertama di dalam bulan Sya'ban adalah mengkhususkan pada hari bulan Sya'ban, saya ulangi, mengkhususkan berpuasa di hari pertengahan bulan Sya'ban atau ibadah di malam hari pertengahan bulan Sya'ban. Saya ulangi, mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban atau mengkhususkan ibadah di malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi siangnya puasa, malamnya ibadah tertentu, itu belum ada contohnya. Ini perkara mengada-ngada. Coba perhatikan, ada hadis yang berbunyi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan. Kalau kata-kata diriwayatkan itu menunjukkan kelemahan. Ya, diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban." Jika pada malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Maka malamnya ibadahlah, siangnya berpuasalah. Fa innallaha, lihat keutamaannya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Allah menurunkan, Allah turun di dalam malam nisfu Sya'ban, ya, sampai terbenam matahari ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "Ala min mustaghfirin li fa'aghfiru lahu, ala mustarziqin fa'arzuqahu, ala mubtalan fa'u'afih, ala kadza hatta al-fajr." Artinya, malam hari dari malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman, adakah yang minta ampun kepadaku, aku langsung ampuni dia. Adakah yang minta rezeki kepadaku, aku berikan rezeki kepada dia. Adakah seorang yang kena penyakit, dia minta sehat kepadaku, aku akan sehatkan dia. Adakah sampai waktu subuh. Bagus kan hadisnya? Ya. Nah, hadis ini maudhu', palsu. Ya, hadis ini apa? Palsu. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Bakar bin Abdillah. Abu Bakar bin Abdillah. Imam Ahmad mengatakan kana yadha'ul hadis. Ini si fulan Abu Bakar bin Abdillah, mohon maaf namanya Abu Bakar lah. Di sini Abu Bakar bin Abdillah sering memalsukan hadis. Imam Bukhari dan Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Imam An-Nasai mengatakan matruk, ini perawi ditinggalkan oleh ahli hadis karena sangat suka memalsukan hadis. Jadi hadisnya palsu, ya. Ini hadisnya palsu. Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa kana mimman yarwil maudu'at. Dia adalah seorang perawi yang sering meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang lain yang sering dipakai, makanya saya sering mengatakan amalan yang mengada-ngada dalam Islam itu dalilnya tidak lebih dari 3. Hadis palsu, hadis lemah, atau hadis sahih salah penempatan. Itu amalan yang mengada-ngada tidak lebih dari 3.
Hadis palsu jelas tidak bisa diamalkan, palsu. Hadis lemah, apalagi ya. Dan yang kedua hadis sahih, hadisnya sahih tapi salah penempatan. Nah, ini hadis selanjutnya juga. Hadis disebutkan dalam kitab Kanzul Ummal. Man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub. Artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitr dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati ketika hari-hari semua hati mati. Utama kan? Ya. Maka derajat hadis ini ya, di dalam perawi, derajat hadis ini adalah hadis yang muttarib, hadis yang lemah sekali. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Marwan bin Salim. Mohon maaf, ngaran Marwan lah. Marwan bin Salim. Imam Ahmad mengatakan Marwan bin Salim ini laisa bithiqah, orang tidak bisa dipercaya. Ya, Ustaz, Imam Ahmad berani sekali ngata-ngatain orang. Bukan ngata-ngatain, tetapi ingin menjelaskan kelemahan hadis. Ya, Imam Ad-Daruqutni mengatakan matruk, orang ini ditinggalkan hadisnya. Ya, Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, Yahya ini seorang ulama hadis, laisa bisyai, ini perawi nggak ada harganya. Bahasa kita gitu, nggak ada harganya. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi hadis yang ketiga yang berkenaan mengkhususkan amalan pada malam nisfu Sya'ban. Ingat, di awal pertemuan tadi kita jelaskan bahwa memang malam nisfu Sya'ban malam utama. Apa keutamaannya? Keutamaannya apa? Malam nisfu Sya'ban, belum sejam sudah bingung. Nah, malam nisfu Sya'ban apa keutamanya? Diangkatnya amal itu bulan Sya'bannya. Malam nisfu Sya'ban apa? Mengampuni seluruh makhluk kecuali syirik, bertengkar dan hasad. Ya, belum setengah jam dah. Ampian kah kita? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan hadis yang ketiga. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahyal layaliya al-khamsa wajabat lahul jannata lailatut tarwiyah wa lailata arafah wa lailatan nahri wa lailatal fitri wa lailatan nisfi min Sya'ban." Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib baginya mendapatkan surga. Malam hari tarwiyah itu tanggal 7 malam 8. 7 malam 8. Malam 8. Kemudian malam hari Arafah, malam ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Malam hari Idul Adha, malam hari Idul Fitr, dan malam nisfu Sya'ban. Hadis ini, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya hadis ini adalah hadis yang di dalamnya seorang perawi yang matruk. Bisa dikategorikan hadis ini adalah hadis yang maudhu atau lemah sekali. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid Al-Ammi. Ya, bahwa kenapa ketawa? Ya, kata Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, kadzab, tukang dusta. Abdurrahman bin Zaid Al-Ammi, ya, bukan Abdurrahman Idris, bukan. Abdurrahman bin Zaid Al-Ammi, kadzab, tukang dusta. Dan kalau ada di dalam hadis
seorang perawi dalam sanad hadis, seorang perawi kadzab itu pasti palsu. Pasti apa? Palsu. Dan Imam Nasai mengatakan matruk, hadis ini adalah lemah sekali. Kemudian di dalamnya juga ada seorang perawi, Suwaid ibn Sa'id, dia dhaif. Dia adalah seorang perawi yang lemah. Jadi cacat dari hadis ini banyak sekali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan hal yang kedua yang diada-adakan di dalam Islam dan belum ada contohnya Rasulullah SAW. Hal yang kedua yaitu sholat yang disebut dengan sholat alfiyah. Sholat apa? Alfiyah. Sholat ini dikerjakan di malam pertengahan bulan Sya'ban. Perlu ulun kisahkankah bagaimana sholatnya? Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan, sekali lagi kalau kata diriwayatkan itu maksudnya lemah. Wahai Ali, barang siapa yang sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, jadi capek-capek tidak ada pahala. Ini yang disebut dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Apakah kamu mendapati cerita tentang Al-Ghasyiyah? Wajah-wajah pada hari kiamat tertunduk lesu. Kenapa? Amilatun nasibah. Amalannya tidak ada nilainya, kosong. Seperti debu yang berterbangan. 100 rakaat tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul. Ya. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab. Setiap rakaat dari 100 tadi baca surah Al-Fatihah. Lalu kul huwallahu ahad 10 kali. Ya, kul huwallahu ahad 10 kali. Jadi setiap rakaat seperti itu. Kul huwallahu ahad 10 kali. Maka apa keutamaan orang ini yang membaca seperti ini? Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, Allah akan menghapuskan dosanya, menjadikan dia orang paling bahagia. Kemudian Allah akan utus dia dengan 70.000 malaikat yang menuliskan untuknya kebaikan-kebaikan. Dan 70 malaikat yang lain menuliskan, menghapuskan darinya kesalahan-kesalahan. Dan diangkatkan derajat sampai awal tahun. Sampai awal tahun. Allah akan memberikan kedudukan dia di surga Aden bersama 70.000 malaikat atau 700.000 malaikat, yang mana jadi 70 ini saja sudah ada perasaan yang aneh gitu, ya. Yang mana 70.000 malaikat tersebut membuatkan untuknya istana dan kota-kota, ya, dan juga menumbuhkan di dalam istana dan kota-kota tadi yang dibangun oleh 70 dan 700.000 malaikat tadi, pohon yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ya, ini menunjukkan keutamaan sholat apa? Alfiyah. Ini menunjukkan keutamaan sholat alfiyah. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Asy-Syaukani yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan huwa maudhu'. Ini hadis palsu, ya. Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Al-Mawdu'at mengatakan hadza haditsun la nashukku annahu maudhu'. Ini hadis tidak kami ragukan bahwasanya dia adalah palsu, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terkenal kenapa? Karena disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya, yang ditulis oleh apa? Al-Ghazali. Tetapi bahwasanya
Al-Hafidh Al-Iraqi ketika di dalam kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi takhriji ma fil Ihya min akhbar. Al-Hafidh Al-Iraqi beliau meneliti hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal itu. Beliau mengatakan tentang hadis solat pertengahan nisfu Sya'ban, beliau mengatakan hadithu solati lailati nisfi Sya'ban batilun. Hadis tentang solat malam pertengahan bulan Sya'ban adalah hadis yang batil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada cerita yang disebutkan oleh Imam At-Tartushi di dalam kitab beliau Al-Ba'ithu ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Kenapa terjadinya hadis tentang sholat alfiyah ini, sholat 100 rakaat ini? Ya, bahwasanya ada seseorang yang dia sholat di Masjidil Aqsa, suaranya bagus. Pas sholatnya di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Karena suaranya bagus, orang pada ikut. Orang pada ikut. Akhirnya tahun yang akan datang begitu juga. Setiap pertengahan bulan Sya'ban dia sholat, orang ikut. Akhirnya terkenal di masyarakat dengan sholat alfiyah. Kapan ini terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi adalah tahun sanata 48 wa 400 tahun 448 Hijriyah. Jadi 400 tahun lebih setelah Nabi meninggal baru ada sholat ini. Baru ada apa? Sholat ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak benar, ya. Tidak benar sholat ini. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa sholat raghaib, ya, 12 raka'ah tusalli bainal maghrib wal isya lailata awwal jum'atin fi Rajab wa salati nisfi Sya'ban 100 raka'ah wa hatani salatani bid'atani munkarani qabihan. Sholat raghaib yang dikerjakan 12 rakaat antara maghrib dan isya dikerjakan kapan? Di malam Jumat pertama bulan Rajab. Sholat raghaib namanya. Yang kedua, sholat malam nisfu Sya'ban yang disebut dengan sholat alfiyah, dikerjakan 100 rakaat. Dua sholat ini adalah dua sholat yang mengada-ngada, yang buruk, yang mungkar. Wala yaghtar bidzikri ma fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Dan jangan sampai tertipu meskipun disebutkan dua sholat ini, sholat raghaib dengan sholat alfiyah di dalam kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu. Ini perkataan Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, yang beliau adalah salah satu muharrirul madzhab kata para ulama, yaitu peneliti madzhab Syafi'i. Yang kitab-kitab mereka, kitab-kitab beliau dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi jangan nanti saya mengaku mazhab Syafi'i, ya. Padahal mazhab Syafi'i sendiri menyatakan itu perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala bil haditsil madzkur fihima fa inna kulla dzalika batilun. Jangan tertipu dengan hadis yang disebutkan dalam hal keduanya itu, baik sholat raghaib di bulan Rajab atau sholat alfiyah di bulan nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Karena sesungguhnya semua itu adalah hadis yang batil. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Hal yang ketiga yang mengada-ngada, mengkhususkan berziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban atau pada hari pertengahan bulan Sya'ban, mengkhususkan berziarah kubur. Ada hadisnya, ya. Lihat, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah
lalu kehilangan pada suatu malam. Fa kharajtu fa idza huwa bil Baqi'. Lalu aku keluar rumah mencari beliau, ternyata beliau di kuburan Baqi'. Kemudian singkat cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fa yaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin." Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Nah, lihat kata-kata tadi Aisyah bercerita, ternyata beliau di kuburan Baqi' Gharqad pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian orang bahwa berziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban atau pada hari nisfu Sya'ban. Ya, maka dalam hadis itu tersebut Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, Allah turun pada pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia dan Allah mengampuni makhluk-makhluk. Berapa banyaknya? Sebanyak bulu-bulu yang ada pada kulit domba. Kalau dihitung, ya, bulu-bulu yang ada pada kulit domba. Tetapi hadis ini, para ikhwah sekalian, hadis yang lemah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan tidak bisa diambil sebagai sandaran hukum. Wallahu alam. Hal yang keempat yaitu mengkhususkan sedekah di malam pertengahan bulan Sya'ban. Hal yang kelima, menganggap malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam nisfu itu Lailatul Qadar. Menganggap malam nisfu adalah sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, ini 5 perkara yang diada-adakan dalam agama Islam tentang malam pertengahan bulan Sya'ban. Alhamdulillah selesai kajian seputar bulan Sya'ban. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan, bertanya atau memberikan masukan. Nah, baik, silahkan. Tidak ada? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, kasih Pak Abdurrahman. Ya, silakan. Pak Didi atau Pak Abdurrahman duluan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urun tahun kemarin sering itu yang Yasin 3 kali habis maghrib itu apa itu Ustaz? Yang Yasin habis itu doa, habis itu Yasin lagi sampai 3 kali Yasin. Malam nisfu Sya'ban. Iya. Ya, saya termasuk pemimpinnya dulu. Ya, habis itu apakah ada contohnya atau tidak? Oke. Iya. Maka jawabannya belum ada contohnya, ya. Malam pertengahan bulan Sya'ban tidak ada ibadah khusus. Tidak ada ibadah khusus yang kita bisa amalkan. Tidak ada. Ya, meskipun dia utama, maka tidak ada ibadah khusus. Jadi kalau orang ingin baca Quran, silahkan baca Quran, tapi bukan karena malam nisfu Sya'ban. Demikian, wallahu a'lam. Nah, sudah terjawab ya. Ya. Tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan. Nah, tadi Ustadz ada menerangkan ada 3 macam hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Pertama hadisnya palsu, yang kedua lemah, yang ketiga hadis sahih tapi salah meletakkan. Itu contohnya seperti apa Ustadz? Hadis sahih salah meletakkan atau dalil sahih salah meletakkan. Maksud saya tadi menyebutkan bahwa setiap amalan mengada-ngada, bukan hanya berkaitan dengan bulan Sya'ban, setiap amalan yang mengada-ngada pasti hadisnya tidak lebih dari 3 atau dalilnya tidak lebih dari 3. Dalilnya hadis palsu, hadis lemah, atau hadis sahih yang salah penempatan. Seperti
Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini dalil sahih, bahkan dari Al-Quran, tidak diragukan kesahihannya. Tapi salah penempatan untuk mengamalkan zikir berjamaah, yaitu bahwa karena di sini kan Allah memanggil wahai orang-orang beriman. Ini kan berarti jamak, berjamaah. Maka akhirnya boleh dong berjamaah. Kenapa? Karena Allah memanggil dengan bentuk jamak. Nah, ini salah penempatan. Sama salah penempatan juga hadis tentang dari Abdullah bin Abbas. Kalau tidak salah riwayat Bukhari, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Lihat ya, subhanallah. Siksa kubur ya, berat. Hati-hati. Sesungguhnya 2 orang tersebut benar-benar disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan 2 orang tersebut tidak disiksa dalam dosa besar. Wa innahuma lakabir. Tetapi sesungguhnya itu sebenarnya dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari keduanya, fakana yamshi bin namimah. Dia sering mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang kedua, kenapa disiksa? Karena dia sering tidak menutup ketika kencing. Nah, maksud tidak menutup ketika kencing, satu, tidak menutup aurat, asal-asal buka. Yang kedua, tidak menutup maksudnya tidak memperhatikan cipratan kencing yang terkena tubuh atau terkena pakaian sehingga tetap dibawa sholat. Ya, nah ini maksud tidak menutup. Nah yang jelas 2 orang ini disiksa. Lalu Rasulullah SAW minta diambilkan 2 pelepah kurma yang masih basah, masih muda. Kemudian beliau tancapkan di kedua kuburan tersebut. Kemudian Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Lihat. Di sini nanti salah pemahamannya. Dalilnya sahih tapi salah pemahaman. Semoga, lihat doa Rasulullah, semoga kedua orang di kubur tersebut diringankan dosanya selama pelepah kurma tersebut belum kering. Sebagian dengan hadis ini berpendapat, ya, tanamkan pohon Kamboja atau pohon apa tuh biasanya di situ? Ada pohonnya khusus yang daunnya banyak tuh apa? Nangke itu pohon apa tuh? Hah? Bukan, daunnya agak panjang. Pohon apa itu? Hah? Hah? Pohon apa? Hah? Pohon apa Pak Ji? Tampang. Kelapa. Pokoknya daunnya kayak itu, ya. Dia pohonnya lurus, kemudian daunnya begini. Nah, itu karena mudah dipatah, kemudian masih dimasukkan. Ulun, ya, sering sekali terjadi seperti itu di kubur. Terakhir mengubur waktu itu di Sungai Mesa, nah itu pasti ditancapkan itu. Bukan sebagai tanda dia kuburan, tetapi dengan keyakinan tadi. Padahal Rasulullah SAW ketika menancapkan itu bukan karena pelepah kurmanya. Artinya gini, orang yang diringankan siksanya di kubur tadi bukan karena pelepah kurmanya, tetapi karena doa Rasulullah SAW. Nah ini dalilnya sahih nih, tapi salah penempatan. Apalagi ya daripada ngalih-ngalih ditanami ya sekalian. Jadi kada pernah kering kan? Ya, kada pernah kering. Ya, dan yang dipilih pohon Kamboja. Ulun heran kenapa dipilih pohon Kamboja. Padahal pohon Kamboja tuh indah, ya, baunya wangi. Karena mudah hidup. Ya. Ya, apalah sebabnya, yang jelas itu tidak benar. Nah, itu salah pilih. Dan yang lebih keliru lagi adalah sebelum besok harinya mau ziarah kubur, malam ini dibacakan air di atasnya.
kemudian disiram besoknya dengan air yang sudah dibacakan tadi, ya, banyu yasin, ini tidak benar. Nah, ataupun juga diletakkan kembang-kembang, ini juga tidak benar. Itu semua dilakukan kenapa? Karena salah memahami dalilnya. Jadi hadis sahih tapi salah penempatan, dan itu banyak contohnya. Ya, tafadhol. Silakan. Masalah menggabung niat tadi Ustadz. Di sini kan dicontohkan tadi mandi junub dan mandi sholat Jumat. Terus mandi dengan mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Terus sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah dan sholat wudhu bisa digabung. Nah, kalau mungkin ini dari saya kurang mengerti gitu loh, karena mandi junub itu kan wajib, mandi Jumat itu sunat. Nah, kalau yang sholat tadi kan bisa sedatar nih, satu garis kan. Nah, kalau yang ini kan berbeda garis. Gitu. Iya, bagus. Ukurannya bukan karena yang satu sunnah karena wajib, bukan. Ukurannya adalah apakah dia bisa digabung niatnya. Karena syaratnya tadi cuma dua. Yang satu bukan qadha, yang satu bukan ikutan ibadah sebelumnya. Bukan syaratnya yang satu harus sejajar, enggak. Bukan syaratnya. Paham ya? Jadi tidak mengapa seseorang menggabung mandi junub dengan mandi Jumat. Kenapa? Karena dia amalannya sama, bisa dikerjakan pada saat yang bersamaan, jenisnya sama. Jadi yang menjadi ukuran, yang menjadi syaratnya bukan satu harus yang menjadi ukuran atau menjadi syarat adalah ibadahnya itu sejajar, sunnah, wajib, enggak, tidak itu. Tetapi syaratnya adalah dua tadi. Yang satu bukan qadha, yang satu bukan ikutan ibadah sebelumnya. Nah, itu syaratnya, ya. Allahu a'lam. Nah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan tentang dalil terjadinya perbuatan bid'ah, tadi dikatakan ada dari 3 aspek, baik itu hadis dhaif, hadis maudhu maupun dalil sahih yang salah penempatan atau salah pemaknaan. Ini berkenaan dengan yang poin ketiga. Kita tadi ketahui mengenai keutamaan bulan Sya'ban sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, di mana pada malam itu Allah melihat kepada makhluk tadi yang Ustaz katakan, dan kemudian mengampuni kecuali 3 orang tadi, orang musyrik, orang hasad, dan orang yang bertengkar atau bermusuhan. Nah, mengenai pemaknaan hadis yang tersebut, Allah mengampuni tadi, apakah itu berlaku secara umum ataukah maksudnya dalam artian selain yang 3 itu pasti Allah ampuni, sehingga otomatis mohon maaf barangkali kita cukup enjoy aja malam itu, tidak perlu melakukan ibadah-ibadah tertentu, mungkin yang wajib-wajib yang biasa aja, itu kita sudah otomatis mendapat ampunan. Ataukah ini merupakan sebuah momen yang bisa kita manfaatkan untuk kita kemudian ihya'ul lail juga, meskipun kita tidak ikut-ikutan dengan orang, kita mungkin sendirian di kamar atau gimana memperbanyak baca Al-Quran dengan merujuk kepada hadis yang Nabi mengatakan itu adalah malam yang Allah mengampuni itu kan, sehingga kita memanfaatkan momen. Nah, bolehkah seperti ini atau jangan-jangan ini salah makna, Ustaz? Ya, paham saya dan bagus pertanyaannya. Untuk menjawab itu kita harus melihat kepada pemahaman yang paling baik terhadap hadis ini. Apakah kalau seandainya disebutkan dia malam nisfu Sya'ban utama, kemudian kita menghidupkan malam tersebut meskipun tidak bersama-sama, meskipun tidak seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan orang, apakah seperti itu dipahami oleh pemahaman yang paling benar? Nah, disitulah pentingnya manhaj ya akhi. Ya, disitulah pentingnya manhaj yang kita sering ungkit-ungkit, sering angkat-angkat, manhaj salafus saleh. Bagaimana para sahabat memahaminya? Adakah satu riwayat dari para sahabat generasi terbaik ketika mereka mengetahui hadis itu? Betul kan? Mengetahui hadis itu. Apakah kemudian mereka menghidupkan malamnya? Lau kana khairan la sabaquna ilaih.
Ya, kalau seandainya itu baik, niscaya mereka akan mendahului kita. Ternyata belum pernah ada satu riwayat pun. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi setiap dalil atau setiap beragama, pahamilah dengan cara salafus saleh. Kita akan selamat dari hal-hal yang mengada-ngada. Karena nanti kalau seandainya seperti yang antum sebutkan, Taib, kita akan menghidupkan malam meskipun tidak bersama-sama. Dengan apa? Nah, ini permasalahan baru. Dengan apanya ini permasalahan baru. Maka kita imani hadis itu, kita lepaskan kesyirikan, hasad, kemudian dengki, ya. Dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Itu amalan yang paling utama. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.